kami orang Papua sekarang banyak yang sudah selesai. S1, S2 sampai dengan profesor doktor sudah ada. Tapi negara kan nggak pernah publish, tidak pernah pakai orang-orang itu. Makanya kami mau mendirikan negara sendiri. Orang-orang Papua mereka tahu, mereka pasti mendukung ini ketika lihat video ini. Kita masuk di kebun kami itu sering diperiksa itu apa yang kita bawa masuk di dalam kebun kami itu. Sampai sekarang juga di puncak, diduga di Pegunungan Bintang, di intiannya itu kan ketika warga kebun itu sering periksa-periksa itu. Padahal masuk ke tanah sendiri. Tanah sendiri. Diawasi, dikontrol itu perasaannya seperti apa, Ge? Kami tidak nyaman. Ya. Seakan-akan kami ini semacam berbahaya dan semacam hewan peliharaan. Kau gimana kabar? Baik. Saya lihat kemarin pergi jalan-jalan ke air terjun. Ya. Kemana itu? Di Lotim, Lombok Utara, Sembalun, balik. Ya. Enak ya nikmatin. Jalan-jalan. Anak muda. Nikmatin suasana Lombok tuh enak ya. Ya. Iya. Orangnya baik-baik juga. Orang Lombok baik-baik. Apa yang paling kamu senangi tempat wisata di Lombok? Saya orang tidak suka wisata, tapi saya suka dengan saya bisa temukan orang-orang baru yang bisa membagikan itu pengalaman. Itu yang paling penting. Kalau kuliner Lombok, apa yang paling kamu suka, Ke? Sejauh ini saya belum tertarik begitu. Kalau di asrama masih suka bakar batu kau? Ya. Tradisi Papua ya? Kan tradisi. Adat jadi tidak bisa dilupakan itu, tidak bisa dihilangkan. Ya. Nah teman-teman, saya bicara santai sama Keiro di salah satu tempat. Ini enak tempatnya, Kei? Ya, mantap ini. Ada nuansa-nuansa alamnya ya? Ada roti juga. Ada roti juga, roti gempong Mandalika. Itu wajib tuh. Saya lagi tag video di Yahanu teman-teman. Tempat enak, nongkrongnya anak muda. Kalau mau refreshing dari suasana kota yang bising, nih enak tempatnya. Namanya Yahanu di Ampenan. Nanti teman-teman Papua kalau mau main-main datang ke sini. Tapi jangan bikin ribut. Tidak. Kami tidak pernah melakukan keributan. Oke, iya. Apa yang mau kita bicarain, Kei, sekarang? Ya, mungkin soal pendidikan. Kenapa anak-anak Papua itu keluar dari daerah mereka, kuliah di luar Papua, kemudian harapan masuk Papua itu seperti apa? Ini yang kami akan dibicarakan. Iya. Kalau saya sih tergantung dari kamu. Hari ini kontennya khusus kamu, Kei. Kamu bebas mau ngatur. Kamu mau bicarain apa? Siap. Berarti kita bicara tentang pendidikan ya? Ya. Oke. Saya mau dapat cerita dulu. Kenapa pilih kampus Undram, Kei? Sebenarnya saya tidak pilih di Undram ini. Ya, tapi mungkin ada dorongan. Dorongan ini takdir ya. Jadi saya tidak bisa bayangkan itu. Waktu itu saya memilih di Bali, di Udayana. Di Udayana, ya. Karena saya semua di sana juga di Singaraja, tapi lolosnya di Undram. Ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit bahwa di Papua ini beda kondisi, keadaan, dan juga cara pendidikan itu. Ya. Makanya kami memilih untuk pendidikan di luar Papua itu. Iya. Soalnya gini, banyak ya. Mungkin hampir seluruh Indonesia, anak-anak Papua itu disekolahkan ke seluruh pelosok di Indonesia. Itu kira-kira apa? Di sana pendidikan nggak bagus emang, Ge, di Papua? Kami pikir pendidikan ini sama juga, karena kami masih belajar kurikulum di negara ini kan. Ya. Namun hanya kekurangan tenaga didik. Ya, tapi kami juga melihat, mungkin kami ini perlu sampaikan bahwa di Papua itu yang mendidik anak-anak SD sampai dengan perguruan tinggi itu pihak kepolisian. Ya, ini saya harus menyampaikan karena saya pikir ini tidak mendidik tapi memberikan trauma. Ya, trauma, memberikan ketakutan terhadap itu. Bentar. Masa yang ngajar di sekolah itu polisi? Ya, banyak kok. Jadi ini tidak bisa disembunyikan. Oh, kalau yang ditampil di TV-TV kan guru-guru tuh, Kei. Tahu ini bohong ini. Tidak. Jangan lihat dari TV-TV itu. TV-TV ini kan negara punya, ya.
Berarti yang ngajar di pelosok itu TNI Polri. Ya, TNI Polri. Dan buktinya itu, saya punya guru juga, guru saya di SD. Itu pas dia mengajar di sana, saya pikir bahwa dia guru. Ternyata saya ke Wamena, itu dia anggota. Ya, buktinya itu. Ya, kamu punya pengalaman pribadi Ya, berarti. ya. Iya. Nah, sebelum kita jauh nih, Kay, mana enakan kuliah di kampung sendiri atau di kampungnya orang? Bagaimanapun, kampung adalah tempat kelahiran kami yang kami cintai. Ya. Tetapi bagaimana mungkin kalau di kampung kita itu dikacau balukan, kemudian ada operasi-operasi diambil alih oleh militer. Jadi di kampung, bukan kampung tapi di Papua itu dalam dunia pendidikan tidak aman. Ya, ini perlu diketahui oleh dunia luar dan juga rakyat Indonesia. Karena saya melihat di kampus-kampus di Papua itu, terutama di Uncen, itu sering-sering masuk pihak kepolisian itu. Ya. Tapi ketika saya menginjak di Indonesia, terutama di Lombok itu rasa Aman-aman aja. aman, ya. Saya tidak melihat pihak kepolisian juga di sepanjang jalan, di pasar-pasar, bahkan di gereja-gereja itu tidak ada di Indonesia. Tapi kalau di Papua itu beda. Setiap gereja-gereja di sekolah, sepanjang jalan, pasar, itu dikuasai oleh militer itu. Seakan-akan dalam siangka perang itu. Seakan-akan siaga perang. Ya mungkin untuk melindungi, mengayomi. Ya nggak, maksudnya jangan terlalu negatif thinking juga sama TNI Polri. Mungkin kan dengan adanya mereka kan mengawal, mengawasi, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Mungkin kan seperti itu. Kami tidak terima kalau itu. Ya mungkin sisi lainnya ada, ya. Sisi lainnya ada, tapi sisi lain itu merugikan warga yang di sana. Karena ketika kita mau masuk di hutan kami, di kebun kami, orang-orang Papua mereka tahu, mereka pasti mendukung ini ketika lihat video ini. Kita mau masuk di kebun kami, itu sering diperiksa, itu apa yang kita bawa masuk di dalam kebun kami itu. Sampai sekarang juga di puncak, diduga, di Pegunungan Bintang, di intiannya itu kan ketika warga kebun itu sering periksa-periksa itu. Padahal masuk ke tanah sendiri. Ya, tanah sendiri. Ya ini aneh. Jadi tidak bisa disembunyikan bagi saya. Ya, karena saya tidak terima dengan cara-cara ini. Ya. Tapi enak nggak kuliah di Lombok? Ya enak. Enak, tapi sering diintimidasi juga. Sering diintimidasi. Siapa yang intimidasi, Kay? Ya itu ya ini dosen-dosen. Terus ada pihak intelijen. Itu. Intelijen ini kan memperbolehkan oleh pihak kampus kan. Makanya saya sering kritik itu dosen-dosen itu. Oke. Karena saya mahasiswa, jadi saya tahu apa yang kami melakukan itu. Ya memang sih, kalau di Undram pun ada polisi masuk di kampus. Cuman masuknya polisi itu kalau sudah chaos, ribut banget, demo dan lain sebagainya, kan masih ada satpam dan lain sebagainya. Tapi di Papua bahkan sampai ke kampus polisi itu masuk. Kampus. Itu hal biasa itu bagi kami orang Papua. Sweeping. Bukan sweeping, tapi tidak tahu itu membunuh, entah pola pikir mahasiswa itu. Iya. Saya mau tanya satu pertanyaan, Kay, yang banyak orang tanyakan di komentar itu, atau banyak yang debat kamu di komentar itu. Katanya dijajah, tapi kan buktinya sekarang masih bisa sekolah di Indonesia, masih bisa mendapatkan pendidikan. Katanya kamu nggak bersyukur, Kay. Oh, ini saya jawab ini. Iya. Ya, jadi kami kembali mengingat dan melihat Indonesia kan pernah dijajah oleh Belanda kan, dan orang Belanda juga mendidik orang Indonesia itu. Salah satunya adalah Atta. Ya, ini kan dibiayai oleh pemerintah Belanda. Tapi dia kan melawan pemerintah Belanda itu. Ya. Dan bagi kami, pemerintah Indonesia mau memberikan beasiswa, membiayai orang Papua atau masuk Papua, kemudian membangun Papua, itu kan kewajiban pemerintah yang harus dilakukan itu. Tapi itu tidak bisa ditutupi atau menghilangkan ideologi orang Papua. Dalam hal ini kemerdekaan. Ideologi orang Papua untuk merdeka. Ya, itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu hak orang Papua. Iya. Ini saya disclaimer dulu nih. Kemerdekaan dalam bentuk yang universal ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah punya kewajiban untuk membiayai itu. Berarti Kay kan orang Papua kan? Orang Indonesia kan?
Ya sementara ini kan pemerintah Indonesia memaksakan orang Papua masuk di dalam negara ini. Iya, Nah, itu dia punya tanggung jawab untuk itu, menjalankan itu. Iya, nggak maksudnya. Kei kan sekarang berarti warga negara Indonesia toh? Ya sementara ini warga negara Indonesia, tapi bagaimana mungkin kami punya ideologi dan kayak pikir dihilangkan itu. Kalau sementara kulit kami di sini. Oke. Kalau saya teman-teman semua sampai kapanpun Bung Kei ini saudara seperjuangan sebangsa dan senegara. Kau ini Kei. Iya. Itu kan dalam kemanusiaan, persahabatan itu kan tidak bisa memandang ideologi, kebangsaan, kenegaraan, ras, suku, dan agama. Jadi kami tetap bersaudara, kami tetap kawan. Iya, dan kami pikir tetangga yang baik begitu, tetangga dalam hal ini tetangga negara. Kau ini. Tapi ini apa nih? Buku apa ini? Buku apa? Buku ini. Buku apa? Makanya coba lihat dulu. Kekerasan negara. Kekerasan negara di tanah Papua. Di tanah Papua ya. Ini baru keluar ini. Oh bagus buku ini, Kei. Tahun 2020. Saya bisa dapat buku ini di mana, Kei? Kami punya banyak. Kami sudah bagikan beberapa buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Sukrotto Supianiman. Kami sudah bagikan ke dosen-dosen juga di Undrap. Kemudian mahasiswa umum dan juga kawan-kawan pembebasan yang ada di Mataram. Kok saya nggak pernah dikasih buku ini, Kei? Iya, karena kami kan keluarga kan. Iya, maksudnya kasihlah saya satu, hibahin ke perpustakaan. Nanti saya kasih. Nah, itu penting itu. Jadi pertemuan yang paling penting, persaudaraan yang baik itu adalah bukan tukar-menukar yang lain, bukan tukar-menukar nomor HP perempuan, tapi tukar-menukar pikiran. Itu yang paling penting. Berharga. Nah, kan kami masuk Papua itu semacam artis. Jadi dimanapun kami berandal selalu dipantau, dikontrol, diawasi oleh negara ini melalui intelijen, Binbais dan TNI Polri. Ya, ini memang kami rasakan dan kami sampaikan ini benar adanya. Diawasi, dikontrol itu perasaannya seperti apa, Ge? Kami tidak nyaman. Ya. Seakan-akan kami ini semacam berbahaya dan semacam hewan peliharaan manusia yang harus diawasi itu. Jadi bukan hanya kami di Lombok yang rasakan, tapi di seluruh Indonesia dan tanah air kami sendiri di Papua. Di Papua ya. Selalu dikontrol itu, diawasi. Kan kalau di Papua itu kan ya kita mau tidak mau katakan infrastruktur masih banyak kurangnya. Iya toh? Ruang pendidikan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-teman di Indonesia bagian barat. Gitu kan. Perguruan tinggi yang terkenal ya Cendrawasih. Itu siapa yang bangun? Siapa yang bangun itu? Itu bukan Indonesia yang bangun. Ini kami harus sampaikan kepada dunia bahwa itu pemerintah Belanda yang bangun. Dan Uncin merupakan tempat untuk belajar sejarah Papua. Ya. Tapi hari-hari ini Indonesia kan mengklaim bahwa mereka yang bangun itu. Pendidikan ini penting, Kei. Karena kalau pendidikan ini bagus, bisa membuka pikiran, kesadaran teman-teman Papua, bahkan seluruh Indonesia. Pemerintah Belanda mendidik orang Papua dengan baik, ya, dalam hal pendidikan, dan mereka melakukan pendekatan kemanusiaan, tidak seperti Indonesia melakukan hari-hari ini. Ya, jadi orang Papua waktu itu banyak orang terdidik, terpelajar itu. Jadi kami pikir kalau dikatakan Papua itu ketinggalan pendidikan, kemiskinan, keterbelakang itu tuh. Itu kami pikir itu pandangan-pandangan penjajah atau kolonial ya. Karena kami orang Papua sekarang banyak yang sudah selesai. S1, S2 sampai dengan profesor doktor. Sudah ada. Tapi negara kan nggak pernah publish tidak pernah pakai orang-orang itu. Makanya kami mau mendirikan negara sendiri. Karena tidak pernah difasilitasi. Orang-orang Papua yang udah jadi profesor doktor nggak pernah jadi menteri. Menteri bukan hanya menteri, tapi di Papua juga banyak sektor-sektor itu, semacam kepala puskesmas, kemudian kepala bidang pertanian, perkebunan, perkantoran, bahkan DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tapi yang memimpin hari ini adalah itu migran non Papua itu, orang Indonesia yang memimpin itu. Bukan orang Papua asli. Bukan orang Papua asli.
Iya. Ini sampai ketawa yang belakang nih. Oke. Sebentar ya. Sebelum kita lanjut nih, kita sampai lupa. Kita cicipin dulu roti gembong Mandalika. Kayaknya kalau duduk di Yahanu, cicipin teh tarik ya, suasananya alam, nggak afdol kalau kita itu nggak coba roti gembong Mandalika. Oke. Ini Kay udah paling sering makan roti gembong Mandalika ya. Sudah tahu rasanya enak. Enak terus? Jadi kawan-kawan Papua bisa pesan juga supaya kami bisa kirim kan? Ke Papua ya? Ya, bisa. Sekarang kan zaman serbaguna ini. Serba bisa. Lewat online kan. Oke, jadi ini teman-teman semua roti gembong Mandalika. Nanti kontak personnya saya cantumin di video. Untuk pemesanannya, outletnya banyak-banyak di Mataram teman-teman semua. Nggak boleh ketinggalan. Nikmatin roti enak, roti gembong Mandalika. Kita cicipin, Kay? Oke. Cabe. Cabe ini bahasa Sasak. Permisi. Oh, tabe. Cabe. Yuk, nikah yuk. Ayo dulu, makan dulu, Kay. Ya, rasa dulu. Coba, cicipi dulu, Kay. Mantap. Rasa susu. Kita cicipi, teman-teman. Ini roti lembut di Mataram. Lumer banget, enak ya. Mantap. Kita sambil diskusi. Oke. Kamu, Kay, orang yang minum dulu, Mantap ya. Enak ya minuman Yahanu ya. Oke. Kamu orang yang senang tidak berteman dengan orang-orang Indonesia? Orang-orang Indonesia ini kan manusia ya, kawan-kawan kita kan. Jadi pasti kami senang untuk bergaul dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, belajar dengan mereka ya. Dan kami tidak pernah memusuhi dengan kawan-kawan Indonesia, kami tidak memusuhi dengan rakyat Indonesia. Tapi kami hari ini melawan ada sistem yang menindas, yang melakukan kriminalisasi rasial, fasisme, dan juga penangkapan, pembungkaman ruang demokrasi ini yang kami tidak suka. Kalau soal-soal untuk bergaul, berteman ya, kami welcome. Teman-teman Papua tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kenapa, Kay? Menurut kamu ya, kalau teman-teman Indonesia atau teman-teman yang lain, kalau kita tanya kenapa nggak mau berteman sama teman Papua, mereka jawabnya itu teman-teman Papua itu bikin kita takut katanya. Nah, kalau menurut kamu apa yang membuat teman-teman Papua itu, apa yang membuat teman-teman yang lain tidak mau bermain dengan teman-teman Papua? Kira-kira apa? Nah, jadi sebelum kami memberikan penilaian terhadap orang lain, yang terutama masuk Papua dan rakyat Papua itu harus melakukan pendekatan. Iya. Siapa tahu mungkin masuk Papua berwarna gelap, berwarna hitam, ini punya nilai-nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada kawan-kawan yang berpikir bahwa superior atau berkelas manusia itu. Iya. Artinya don't judge a book by its cover. Berarti orang-orang yang bahasa Inggrisnya itu. Artinya kan seperti itu ya. Kebanyakan orang menilai cuma dari sampulnya aja, dari luarnya aja. Karena kulitnya gelap. Kita nih orang timur, Pak. Sama ini kita nih. Saya orang Bima ini kulit agak gelap juga. Oke. Mungkin mohon maaf. Mungkin salah dikit ini. Ya, ini kesempatan jadi. Sering di dosen-dosen itu dosen-dosen yang profesor doktor itu mereka menilai saya dari pakaiannya, cara-cara pakaian itu. Tapi dosen-dosen ada yang baik. Jadi mereka sering menawarkan atau memberikan uang saya, tapi saya tidak pernah terima itu. Kenapa kamu nggak terima? Dosen-dosen di fakultas saya. Kemudian di pihak rektorat juga mereka pernah menawarkan memberikan amplop, tapi saya tidak pernah terima. Kenapa nggak terima? Dengan alasan yang sudah ada alasannya, ya. Karena harga diri dan martabat saya tidak bisa beli dengan uang itu. Oke. Tapi kalau dosen-dosen saya itu mereka tidak niat semacam itu, tapi hanya saya memang tidak suka menerima uang orang lain. Kalau saya sama Kay ini teman-teman, ini Bung Keiro ini walaupun jangan biarin sudah nggak apa-apa. Oh, ini kawan kita ini. Iya, dia mau ikut kayaknya. Jadi Kay ini walaupun teman-teman Papua tapi bacaannya kuat. Orang bilang bahwa orang Papua itu terbelakang dan lain sebagainya. Saya pikir tidak. Orang Papua itu bacaannya kuat. Dia punya pemahaman yang cukup detail tentang sejarah, tentang bangsanya,
tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, Kay, sekarang kamu udah semester berapa sekarang? Sudah 8. 8. Seharusnya bisa selesai dalam bulan Juli. Tapi kendala-kendala ekonomi sehingga ditunda. Udah ujian proposal kah? Sudah lama. Sudah ujian proposal lama? Saya sudah kerjakan 2 hari itu proposalnya. Proposalnya 2 hari? 2 hari. Itu pun malam. Saya mau nanya dulu, judul tes skripsi kamu apa? Iya, ini sebelumnya yang pandangan-pandangan primitif dan pandangan-pandangan terbelakang ini jangan melihat itu apa bersentangan dengan negara ya. Iya. Karena saya ambil judul adalah hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. Oke. Ya. Kalau saya sih itu judulnya biasa aja. Saya juga pernah dulu buat skripsi, walaupun nggak jadi skripsi yang saya uji ya. Tapi di ACC sama dosen. Judulnya itu Sistem Ketatanegaraan Islam dalam Negara Demokrasi Pancasila. Jadi saya mau kemas dia dalam perspektif sistem ketatanegaraan Islam. Jadi biasa aja sebenarnya. Oh, berarti itu judul kamu? Iya. Sudah ujian kok, aman. Aman ya. Nah, pandangan-pandangan ini yang harus dirubah di dalam penguasaan negara ini. Emang ada yang menganggap itu berbahaya? Banyak yang kontra atau kontradiksi juga. Siapa? Dan bahkan pihak-pihak rektorat pun mereka itu komentar itu. Tapi saya bilang ini saya yang bertanggung jawab. Dan dosen-dosen lain juga saya bangga dengan mereka karena mereka wawasannya luas. Kemudian bisa menerima dan mereka sedang mendidik membimbing saya. Dosen pembimbingnya siapa? Ini jangan. Ya. Oh, jangan. Ini jangan sebutkan karena saya pikir ini yang pandangan negara kan kacau balau, sudah rusak. Oke. Tapi dosen pembimbingnya dukung bagus katanya. Karena mereka harus belajar bersyukur bisa mendapatkan saya karena saya memberikan ilmu kepada mereka itu gratis sih. Oh iya tentang sudut pandang berbeda ya. Iya. Saya sih sepakat teman-teman semua ya, apalagi kalau kampus itu kan mimbar akademis, ruang bebas, kita mau bicara tentang ateisme, bicara tentang banyak hal bebas aja kalau di kampus, nggak ada yang melarang. Bahkan kemerdekaan untuk kemanusiaan. Ya, semua kan dijamin. Dijamin ya. Dijamin. Terakhir, Kay, harapannya untuk dunia pendidikan, khususnya sumber daya manusia Papua. Ini pertama ini. Kalau pertama ini kita harus menghilangkan. Kami orang Papua tidak bisa. Kami orang Papua belum bisa untuk memimpin, untuk mengatur di daerah kami. Ini yang perlu dihilangkan. Di benak kami, di pikiran kami orang Papua. Ya, karena penjajah yang terberat adalah di pikiran kami. Ya, pikiran kami itu. Itu pertama. Kalau untuk kedua adalah mahasiswa Papua yang ada di Papua, yang ada di Indonesia dan juga di dunia internasional harus menyampaikan tentang kondisi di bangsanya, di tanah airnya, dan juga menyampaikan kebenaran-kebenaran yang diputar balikkan oleh negara ini. Ya, karena ketika kami mendiamkan kesalahan, kejahatan negara ini, maka kami memperpanjangkan penderitaan dan juga itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Ya, jadi saya mengajak kawan-kawan Indonesia dan juga kawan-kawan Papua, kami bersama-sama untuk melawan ketidakadilan, kriminalisasi rasial yang dipraktekkan oleh orang-orang tertentu. Ya. Dan juga ini kami melihat bahwa didukung oleh negara. Kenapa kami katakan demikian? Karena negara tidak pernah memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku yang mempraktekkan itu, rasisme itu. Mahasiswa Papua itu perlu belajar bagian hukum dan juga wartawan atau jurnalis. Karena beberapa tahun kami bersama Indonesia, itu kami dibodohi, diinjak martabat dan harkat kami. Karena kami tidak memahami soal jurnalis, media-media, dan juga kami tidak memahami soal hukum itu. Jadi walaupun kami, tapi kami berpikir, oh ini salah, ini nanti kami ditangkap, dibunuh dan lain sebagainya. Karena ketidaktahuan kami. Ya, jadi untuk harapan saya adalah kalau boleh pemerintah daerah saya, Kabupaten Duga, bisa membuka lembaga bantuan hukum. Ya, karena sebentar lagi saya akan bisa selesai dan impian saya adalah untuk menjadi pengacara atau membelah orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Oke, itu harapan yang sangat dalam dan menurut saya sangat suci ya dari Kay Yoro ya. Kay, balik ke Papua berarti maunya jadi pengacara? Ya,
Jadi pengacara, Kay? Itu keinginan saya dan harapan saya itu. Oke, luar biasa. Thank you, see you teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik. Thank you, Kay. Terima kasih. Siap. Kapan kita bikin lagi ya? Ya, setiap hari.